Saibil dulunya payah banget, nggak punya rumah, dan lupa sama masa lalunya. Tapi takdir punya rencana lain. Soalnya, di dalam dirinya tersembunyi kekuatan penyihir agung dengan energi sihir tak terbatas, yang nggak ada yang bisa bayangin. Hidup Saibil baru, benar-benar berubah di suatu hari, pas hujan deras. Ada cewek cantik misterius yang lihat dia di gang gelap. Cewek ini langsung sadar, kalau mata si cowok yang bersinar itu mirip banget sama matanya. Dia mutusin buat bawa Saibil ke tempat yang menurutnya pas, Akademi Sihir Kerajaan Wenias yang terkenal. Tempat para penyihir hebat dilatih. Gak lama Saibil udah tinggal di akademi selama 5 tahun. Anehnya, selama itu, satu-satunya prestasinya cuma jadi ranking 1 dari bawah. Soalnya dia sama sekali nggak bisa pakai sihir. Gara-gara ini, Saibil dipanggil ke ruang kepala sekolah buat ditanya. Pas lagi jalan ke sana, dia lihat ada keributan di depan kantor. Ada cewek kecil pirang yang keras kepala, lagi teriak-teriak kenceng, manggil-manggil nama kepala sekolah, dan maksa mau ketemu. Karena nggak ada yang peduli, dan Saibil nggak kasih dia masuk, meskipun udah bikin heboh. Cewek itu nekat narik Saibil, dijadiin sandera buat ngancam yang lain. Dia teriak, kalau kepala sekolah nggak buka pintu, dia nggak bisa jamin keselamatan Saibil. Pas situasinya lagi tegang, tiba-tiba muncul manusia serigala bernama Holdem. Dia langsung melucuti senjata cewek pirang itu, bikin tongkat ludens kesayangannya, mental ke udara, dan jatuh ke tanah, balik ke bentuk aslinya. Lihat itu. Saibil yang baik hati nunduk buat ngambilin, tapi tindakan itu hampir bikin dia celaka parah. Untungnya si cewek pirang dan manusia serigala datang nolong tepat waktu. Kalau enggak, nyawa Saibil bisa melayang. Cewek itu langsung nangis kejer, karena tongkatnya dilempar kayak bola. Saat itu juga, pintu kantor kepala sekolah kebuka. Kepala sekolah Albus muncul sambil ngomel. Kenapa di luar berisik banget? Pas lihat si cewek pirang, Rux, dia langsung cemberut. Soalnya, kayaknya tiap cewek ini muncul, pasti bawa masalah. Terus, kepala sekolah nengok ke Saibil, ngumumin kalau dia harus ikut program latihan khusus. Dia jelasin, kalau ikut terus-terusan di akademi, Saibil nggak akan pernah berkembang. Jadi pindah lingkungan adalah satu-satunya kesempatan. Kepala sekolah cerita soal latar belakang kerajaan. Ngejelasin kalau Wenias dulu pernah terlibat perang hebat antara para penyihir dan gereja, dan baru damai selama 5 tahun. Bagian utara benua, termasuk Wenias, udah mulai nerima keberadaan penyihir dan sihir. Sementara di selatan, orang-orang masih nganggap mereka aneh dan menakutkan. Penyebab perubahan ini adalah pemberontakan 10 tahun lalu, yang dipimpin oleh penyihir jahat yang dikenal sebagai Nomor 13. Dia udah nyebarin sihir ke seluruh Wenias, ngumpulin para penyihir buat bangkit melawan penindasan, dan ngebebasin mereka dari perburuan. Tapi, caranya kejam banget, bikin banyak nyawa orang tak berdosa jadi korban. Kepala sekolah Albus sendiri yang udah ngabisin dia. Meskipun begitu, Nomor 13 ninggalin pengaruh besar, sedikit ngubah pandangan orang tentang sihir. Dari cerita itu, kepala sekolah mendirikan desa penyihir di selatan, supaya mereka yang punya kemampuan, nggak lagi dianggap orang buangan. Kali ini, Saibil bakal dikirim ke sana bareng murid-murid lain, buat memperbaiki citra penyihir di mata masyarakat. Kepala sekolah negasin, kalau dalam 5 tahun ke depan, pihak desa masih nggak ngakuin mereka. Saibil bakal dibawa balik, dan semua ingatannya tentang akademi dan sihir bakal disegel. Dengar itu, Rux teriak kagum sama rencana kepala sekolah. Bahkan nawarin diri jadi guru pembimbing rombongan murid. Meskipun kepala sekolah udah nyiapin orang lain. Rux nggak mau mundur, dia ngeluarin surat tugas yang bikin kepala sekolah setengah pasrah, setengah menerima. Dia janji bakal ngawasin anak-anak tapi ngasih syarat. Dia mau pinjam Grimoire of Zero. Kepala sekolah nolak tegas. Karena itu barang terlarang, yang isinya kekuatan penghancur dunia. Tapi, dia juga nyaranin Rux buat pergi ke desa itu buat ketemu penulis bukunya, Penyihir Lumpur Hitam. Rux langsung setuju dengan senang hati. Besoknya, Saibil, Rux, dan beberapa orang lain kumpul di gerbang kota buat siap-siap berangkat. Rombongan itu ada penyihir senior yang supel, Holt, dan si manusia Kadalkut. Cowok yang udah sering berkelana dan yakin, nggak butuh bimbingan siapapun. Mereka mampir di sebuah restoran buat isi perut. Di sana, Rux ngenalin tongkat ludens, senjata aneh yang bisa nyedot sihir siapapun yang nyentuh, kecuali dia yang udah punya kontrak. Di antara mereka, cuma Saibil yang mabuk perjalanan, maksa seluruh rombongan harus jalan kaki. Di perjalanan, mereka ngobrol lebih terbuka. Saibil ngaku kalau dia lupa ingatan total sebelum masuk akademi dan magang ini. Adalah satu-satunya kesempatan buat ngebuktiin diri. Kalau gagal, ingatannya tentang akademi juga bakal dihapus total. Jadi orang yang kosong. Rux kelihatan kecewa pas denger Saibil ngaku kalau dia hampir nggak bisa pakai sihir. Setiap kali nyoba, dia nggak bisa ngontrol.
Tapi kalau ditahan, nggak ada sihir yang keluar sama sekali. Si penyihir Fajar, julukan Rooks, nyaranin Sybil buat nyerah jadi penyihir, karena masalahnya lebih serius dari yang dia kira. Gara-gara harus jalan kaki, rencana mereka jadi molor. Besok paginya, rombongan sampai di sebuah penginapan. Pas sarapan, mereka ketemu dua murid lain. Orang yang sebelumnya jalan bareng Kud, keduanya ngeluh kalau mereka diserang gerombolan perampok semalam, dan pas lagi bahaya. Si Kadal malah kabur, bawa peta dan barang-barang. Rooks langsung curiga. Dia bilang kalau Kud beneran lari ketakutan. Dia nggak mungkin bawa barang-barang, karena itu cuma bikin berat. Lagi pula, lihat kedua murid ini sehat dan sadar. Kalau perampoknya mau jual, mereka jadi budak, harganya pasti lebih mahal. Tapi mereka malah ngincer Kud. Ini nandain kalau mereka bukan gerombolan perampok biasa, tapi pemburu penyihir. Rooks nebak kalau Kud sadar akan hal itu. Jadi dia sengaja bawa peta buat mancing mereka pergi. Ngorbanin diri supaya teman-temannya bisa mundur. Merasa bertanggung jawab karena ngebiarin anggota tim kepisah dari grup, Rooks mutusin buat pergi nyelamatin Kud sendirian. Dia larang keras Sybil dan Holt buat ngikut, karena menurutnya, penyihir muda yang belum pengalaman, cuma bakal jadi beban. Tapi seperti biasa, makin dilarang, makin pengen mereka lakuin. Holt punya ide buat pakai sihir ramal di sapu tangan yang dikasih Rooks ke Sybil pas dia mabuk perjalanan. Buat nemuin lokasi Rooks, mereka berdua masuk jauh ke dalam hutan. Sementara Holt terus-terusan ngomel dan nyumpahin temennya yang pengecut karena ninggalin mereka dan gak mau bantu. Nyelamatin Kud di mata mereka, itu bukan tanggung jawab mereka. Jadi, kalau dia mati juga gak ada urusannya. Tiba-tiba, di tengah genangan darah, ada ekor kadal Kud yang putus. Muka keduanya langsung pucat. Rasa takut muncul mikirin kemungkinan Kud udah dipotong-potong sama musuh. Tapi Holt cepat-cepat ingat kalau mutusin ekor sendiri itu cara bertahan hidup yang biasa buat spesies ini, dan ekornya nanti bakal tumbuh lagi. Sadar akan hal itu, keduanya lega sambil hati-hati ngambil ekor itu buat jaga-jaga kalau butuh dalam keadaan darurat. Mereka ngikutin jejak dan cepat nemuin bekas telapak kaki di tanah. Dua pasang, jelas punya Kud dan Rooks, sementara sisanya punya para penyerang. Jadi kali ini lawannya cuma satu. Tapi itu udah bikin penyihir berpengalaman. Kayak Kud ninggalin barang-barangnya dan lari pontang-panting. Holt merinding, gemeteran, pas inget apa yang dia pelajari soal para hakim dinas. Sekelompok prajurit yang dikumpulin dari narapidana hukuman mati pilihan gereja, yang khusus berburu penyihir, dengan cara apapun, meskipun organisasi ini udah lama dibubarin. Holt masih takut kalau para pemburu berdarah dingin, itu nggak pernah hilang dari dunia. Ketakutan Holt bukan tanpa alasan. Dulu, waktu masih kecil, dia pernah lihat seorang pemburu sendirian masuk ke kota yang dia datangi, ngebantai orang-orang tak bersalah, dan ngebakar semuanya. Dia ngancam Holt, kalau dia penyihir, nasibnya bakal sama. Ketakutan, Holt lari, ninggalin temennya yang diikat di tiang, sebuah obsesi yang terus menghantuinya. Karena ini dia ragu, pengen balik dan mundur. Tapi saat itu, teriakan putus asa Kud menggema dari dalam hutan. Sybil langsung megang tangan Holt, dengan tegas bilang kalau mereka terus masuk, bisa jadi mati konyol. Tapi dia nggak bisa diam aja lihat teman ditinggalin. Semangat itu nyalain lagi api keberanian di dalam Holt. Ngusir hantu masa lalu. Maksa dia buat ubah keputusan. Kud sekarang lagi sembunyi di dahan pohon tinggi. Sementara para pemburu nyari dengan giat, masang perangkap di mana-mana. Tiba-tiba dia sadar, ada kawat yang terpasang di dahan. Pas dia sadar itu jebakan, udah terlambat. Dahannya patah, bikin dia jatuh dari semak-semak. Sebuah panah melesat. Kud berhasil menghindar, tapi jatuh ke tumpukan tonggak tajam di tanah yang nusuk kakinya. Sambil terpincang-pincang menjauh dari jebakan, Kud waspada melindungi diri, mikir bakal ada panah lagi. Tapi kali ini yang muncul adalah seorang hakim terkenal yang udah ngejar dia semalaman. Kud berusaha melawan, tapi kemudian ngeri sadar kalau sihir nggak mempan sama dia. Semalaman dia cuma bisa nipu pakai sorot cahaya, terus kabur mati-matian. Kali ini, si hakim cepat mendekat, mengayunkan gada raksasa yang bikin Kud mental ke batang pohon, bikin dia batuk darah. Dia lihat luka di kaki Kud yang udah sembuh dan ketawa kayak orang gila. Akhirnya dia nemuin tangkapan yang menguntungkan, matanya penuh keserakahan. Kalau bisa nangkap Kud hidup-hidup, si manusia kadal dengan kemampuan regenerasi luar biasa. Buat dijual ke para peneliti di gereja, nilainya nggak bakal terbayang. Dia manggil anak buahnya buat bawa kandang. Dalam keputusasaan, kenangan kelam kembali muncul. Kud ingat, pas ditangkap jadi budak, dikurung di sirkus, disiksa setiap hari buat nunjukin kemampuan regenerasinya di depan penonton yang gila. Obsesi itu terus membekas sampai dia kabur, nemuin jalan ke akademi, dan jadi penyihir kuat. Tapi sekarang,
dia dipaksa masuk kandang lagi. Kud menggeretakkan gigi, mencengkeramkan cakarnya ke akar pohon, buat mempertahankan sisa kebebasannya. Hakim itu jadi marah dan menghancurkan tangannya. Rasa sakit yang luar biasa bikin Kud teriak, tapi dia tetap gigit erat akar pohon, nunggu saat terakhirnya. Tepat saat itu, ledakan dahsyat merobek angkasa. Pohon di sebelah Hakim terbelah dua oleh sihir kuat. Orang yang baru muncul adalah Rux, si penyihir fajar 100 tahun. Tongkat Ludens-nya mengaum ganas, menyerbu untuk menyerang. Si Hakim cuma berhasil menghantam mulut tongkat itu. Lalu keringat dingin pas sadar senjata di tangan Rux adalah tongkat Ludens yang legendaris. Rux dengan bangga nyebutin identitasnya. Si Hakim sempat ragu tapi tetap nekat maju, nebang pohon tempat Rux berdiri. Sebagai balasan, Rux dan tongkat Ludens menyapu, bikin hutan di sekitarnya rata dengan tanah, ngebunuh semua anjing gila bawahan si Hakim. Seketika, sepertinya semua bakal berakhir. Tapi tiba-tiba terdengar tangisan menyedihkan dua murid. Keduanya disandera sama si Hakim. Holt langsung ngenalin dia sebagai orang yang nyebar teror di kotanya bertahun-tahun lalu. Seluruh badannya gemetar, kaku ditempot. Rux jadi marah, ngancam kalau dia berani nyakitin murid-muridnya, tongkat itu bakal hancurin dia. Si Hakim nyeringai, minta ganti syarat. Rux harus ngelempar tongkat Ludens dan ngebiarin dia nyandra Sybil. Ngelihat murid-muridnya dicekik, Rux kesakitan tapi terpaksa nurut, ngelempar tongkatnya. Si Hakim langsung nutupin tongkat Ludens, pakai jubah anti sihir, terus nyuruh Sybil buat ngambil dan bawa ke dia. Sybil nurut aja, tapi kagetnya, si Hakim manggil nama Holt. Rasa takut melumpuhkan Holt, pas si Hakim ngebongkar rahasia, kalau dia itu mata-mata yang ditanam gereja di akademi. Kebenaran pahit kembali datang. Holt ingat asal-usulnya. Dia lahir dengan tanduk di kepala, dianggap monster, dikirim ke gereja sama ibunya sendiri, seorang penganut yang taat. Di sana, mereka motong tanduknya dan nempatin dia di panti asuhan. Terus maksa dia jadi mata-mata, nyusup ke akademi sihir. Tapi, waktu di akademi udah ngubah Holt. Untuk pertama kalinya, dia ngerasain persahabatan, kerja tim, dan cita-cita jadi penyihir sejati. Itulah kenapa, pas dia diizinin ikut magang ini, Holt seneng banget, tapi gereja ngirim Hakim kejam itu, ngejebak dia dalam tragedi yang gak bisa dihindari. Holt pingsan, nyalahin diri sendiri, karena jadi penyebab semua orang dalam bahaya. Tapi Sybil cuma senyum, nenangin dia kalau itu bukan salahnya. Tersentuh sama kebaikannya, Holt mutusin buat hidup jujur sekali ini aja. Dia pakai ekor Kud yang putus sebagai korban, manggil api biru yang meledak jadi naga yang nyerang si Hakim. Dia panik, dan langsung narik jubah anti sihir dari tangan Sybil, buat ngelindungin diri. Jubah itu nahan serangan, dan dia dengan dingin maju ke arah Holt, siap ngehukum pengkhianatannya. Tapi saat itu, Sybil dengar tongkat Ludens manggil. Dia terdorong buat ngambil tongkat itu, meskipun Rux teriak-teriak nyuruh berhenti. Begitu dia nyentuhnya, tongkat itu langsung bersinar. Nyedot sihir raksasa dari dalam Sybil, ngeluarin kekuatan yang mengerikan. Walaupun dia mau berhenti, udah terlambat. Tongkat itu udah nyelimutin seluruh area dengan bola cahaya raksasa. Pas cahayanya pudar, Sybil sadar lagi dan nemuin Holt lagi ngelindungin dia. Dia nangis, meluk Sybil erat, seneng banget karena Sybil masih hidup. Tapi Rux marah banget sampai mukanya pucat. Sekumpulan murid gak pengalaman, berani-beraninya nyentuh tongkat Ludens itu sama aja cari mati. Mereka lanjutin perjalanan. Di jalan, Sybil bingung kenapa dia nyentuh tongkat Ludens dan masih selamat. Rux ngungkapin kebenaran yang mengejutkan kalau sihir di badannya itu hampir tak terbatas, jauh ngalahin penyihir biasa. Makanya tongkat Ludens nggak bisa nyedot dia sampai habis. Ini juga alasan kenapa Sybil nggak bisa ngontrol sihir selama ini. Sebelum pergi, Rux ngingetin Kud kalau lebih baik ikut rombongan, tapi dia tetap sombong nolak. Baru pas Rux naik ke pundaknya dan ngomel, dia dengan terpaksa nerima. Ironisnya, pas mereka mutusin balik ke hutan, buat nyari ekor yang putus, mereka nemuin kalau ekor itu udah dipakai Holt sebagai korban buat api naga. Kud kaget, hatinya sakit dan air matanya berlinang. Pas malam tiba, dan suasana mulai sepi, Sybil dan Holt duduk berdua di tepi sungai, sepi, buat berbagi perasaan masa muda mereka. Sementara itu, di kejauhan, Kud dan si nenek sihir Rux udah nemu penginapan kecil buat istirahat setelah perjalanan panjang. Dalam suasana damai itu, Holt mutusin buat ngelepas topi yang selama ini nyembunyiin rahasia terbesarnya. Pas rambutnya terurai, sepasang tanduk kelihatan di bawah sinar bulan. Dan dia ngumpulin semua keberanian buat cerita ke Sybil tentang masa lalunya. Gara-gara tanduk ini, sepanjang masa kecilnya, dia dikucilkan, dihina, dan diusir oleh pandangan sinis orang lain. Tapi,
Berkat apa yang dia pelajari di akademi, ditambah konfirmasi dari Rooks, Holt jadi ngerti identitas aslinya. Dia itu Fallen Beast, makhluk yang terbentuk pas penyihir ngasih kekuatan ke prajurit hewan. Pas penyihir dan prajurit hewan itu mati, jiwa hewan itu tetap ada di garis keturunan si penyihir, dan keturunan mereka ngelahirin Fallen Beast kayak dia. Setelah curhat, Holt dengan emosional ngasih ciuman ringan di pipi Sybil, sebagai ucapan terima kasih, karena udah percaya dan nerima dia. Habis itu, dia buru-buru lari, ninggalin Sybil dengan muka yang belum bisa tenang. Begitu Holt pergi, si nenek sihir tiba-tiba muncul di sebelahnya, ngomelin Sybil yang masih muda dan gak pengalaman, ngeritik dia. Karena gak tahu cara manfaatin kesempatan pas ada yang udah ngasih lampu hijau sejelas itu. Besok paginya, datang kabar buruk. 2 teman sekelas dari rombongan mereka ditangkap karena bocorin informasi ke gereja. Terus terang, mereka itu mata-mata. Sejak saat itu, cuma 4 orang yang lanjutin perjalanan ke desa penyihir. Sebelum berangkat, si nenek sihir nyuruh Kut buat nyembuhin lengannya, karena prajurit yang luka nggak bisa ngapa-ngapain. Dia bahkan nyindir kalau lengan itu bukan daun nangka yang bisa tumbuh lagi kapan aja. Rooks nenangin dia, bilang kalau di sini ada stasiun pengisian daya, jadi nggak perlu khawatir kekurangan sihir. Selama diskusi, si nenek sihir nyaranin cara paling efektif buat transfer sihir itu lewat ciuman di bibir. Tapi idenya langsung ditolak sama Holt, yang nganggep itu nggak sopan. Akhirnya, mereka setuju kalau kontak kulit ke kulit, kayak pegangan tangan, udah cukup buat nyalurin sihir. Tapi, kalau lepas kendali, Kut bisa nyerap terlalu banyak energi, yang bisa bikin dia meledak dan mati. Buat mencegah bahaya, si nenek sihir mutusin jadi pengawas. Dia megang tangan kedua cowok itu, nyalurin aliran sihir dari Sybil ke Kut cuma dalam sekejap. Berkat mantra penyembuhan, lengan dan ekor Kut yang hilang cepat tumbuh lagi. Orang-orang di sekitar yang lihat kejadian itu semua takjub. Rooks seneng, ngajak semua orang nyanyi dan nari bareng buat ngerayain kekuatan sihir. Ninggalin tempat itu, mereka sampai di kota besar. Sebuah kereta kuda yang gak sopan lewat, nyipratin lumpur ke seluruh badan Sybil, bikin dia kelihatan kucel banget. Buat nenangin muridnya, Rooks bawa rombongan ke penginapan langganannya. Di sana ada pemandian umum yang luas, pas banget buat santai. Pas Sybil dan Kut berendam di air hangat, Kut cerita alasan sebenarnya kenapa dia pengen jadi penyihir. Dia cerita kalau dulu dia diperlakuin kayak hewan sirkus yang dijadiin tontonan. Tepat saat itu, bencana besar meletus di utara. Seorang penyihir gila berencana hancurin dunia. Entah bagaimana, Kut beruntung selamat dan diselamatin sama Raja Pemecah Naga. Waktu itu, Fallen Beast dianggap simbol kotoran, makhluk campuran yang dibenci masyarakat. Tapi pas semua orang mandang rendah dia, cuma pahlawan itu yang senyum lega pas tahu Kut masih hidup. Sejak saat itu, dia punya impian buat gabung sama korps sihir gereja, jadi orang yang kuat dan mulia kayak penyelamatnya. Tahap selanjutnya perjalanan mereka berjalan lancar banget. Kemanapun mereka pergi, rombongan itu dikenal, dan orang-orang nyambut Rooks dengan hangat. Rooks, dengan pengalamannya, selalu tahu di mana harus mancing, di mana harus istirahat yang pas. Dia ngajarin anak-anak muda cara bertahan hidup di alam liar, dan cara pakai sihir buat bantu orang lain, hal-hal yang gak pernah diajarin di akademi. Berkat sihir tongkat Ludens, Rooks sudah hidup selama 300 tahun. Badannya berjalan dengan sihir, gak butuh makan atau tidur, dan abadi. Dia gak butuh cinta atau punya anak. Hidup yang panjang itu jadi membosankan, jadi apapun yang menarik, terutama kejadian dramatis yang berhubungan sama kelangsungan hidup dunia, dia utamain. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki lari panik, ngelaporin kalau tempat ini nggak aman. Dia narik tangan Rooks, bawa seluruh rombongan ke lubang pohon, terus bikin pelindung penyembunyi yang sempurna. Sayangnya, pelindung itu cuma bisa nyembunyiin wujud mereka, tapi nggak bisa ngilangin suara. Gak lama kemudian, seekor Fallen Beast harimau putih muncul, ngejar tanpa henti. Karena kehilangan jejak si anak, dia ngancam keras, bilang kalau anak itu nggak keluar, dia bakal lepasin semua sendi di badannya. Berkat suara detak jantung yang cepat, dia cepat nemuin mereka yang sembunyi di lubang pohon, terus mengayunkan pedangnya buat hancurin pelindung. Anak itu terguling keluar, dan rombongan Sybil nggak bisa sembunyi lagi. Si tentara bayaran ngingetin mereka jangan bodoh pakai sihir, karena kecepatannya pasti lebih cepat dari mantra apapun. Dalam situasi bahaya, Rooks milih buat tinggal sebagai pengalih perhatian, sambil nyuruh anak-anak muda cepat pergi. Rooks ngadepin musuh, dengan percaya diri memprovokasinya. Si tentara bayaran ngerti banget kalau ninggalin Rooks saat ini, sama aja bunuh diri. Dari cara bicaranya, Rooks sadar, dia tahu cukup banyak informasi tentang tongkat Ludens, tentang magang, dan desa penyihir. Akhirnya, dia mutusin buat mundur, sadar kalau dia nggak bisa menang. Tapi,
dia tetap ngingetin Rooks kalau dia terus bawa anak-anak ke desa, mereka bakal kena bencana. Di saat yang sama, sisa rombongan udah bawa anak itu dengan aman ke gereja desa. Di luar pintu, seorang pendeta yang matanya ditutup lagi nunggu. Anak itu, Leos, lari ke pelukannya, dengan semangat pamer kalau orang-orang ini udah nyelamatin dia. Pendeta itu nggak cuma tahu soal kejadian itu, tapi juga cepat ngenalin kalau mereka semua adalah penyihir. Bukan cuma pendeta, tapi kayaknya seluruh desa udah tahu soal kedatangan kelompok magang. Pas ditanya soal manusia hewan yang nyerang di pinggir hutan, dia dengan tenang bilang kalau itu adalah penjaga yang dipakai penyihir buat ngontrol desa ini. Dengan nada lelah, pendeta itu bilang kalau kehadiran mereka nggak akan bawa perubahan apa-apa. Terus terang-terangan minta rombongan itu pergi. Dia ngingetin kalau 2 tahun lalu, pengawas dari akademi ninggalin desa buat para penyerbu dan hilang tanpa jejak. Sejak hari itu, penyihir itu dengan nyaman ngambil alih dan penduduk desa nggak punya kemampuan lagi buat melawan. Dengar ini, Sybil tiba-tiba sadar kalau kelompok magang mereka isinya orang-orang yang dipandang rendah di akademi. Seorang mata-mata, Fallen Beast pemberontak, dan dia sendiri yang ada di peringkat bawah. Secara formal, mereka dikirim buat magang, tapi sebenarnya mereka lagi diusir secara halus dengan alasan nggak nyelesain magang. Kut bingung kenapa penduduk desa nggak minta bantuan dari korps sihir gereja. Tapi pendeta itu cuma ketawa dingin, negasin kalau korps sihir nggak akan pernah nyelamatin desa penyihir. Pas rombongan lagi bingung, Rooks tiba-tiba muncul kayak hantu. Dia ngomelin murid-muridnya karena terlalu gampang percaya. Padahal nggak ada bukti yang nunjukin kalau pendeta itu bukan komplotan si harimau di hutan. Pas pendeta nanya kenapa, kalau dia curiga, dia nggak bunuh dari awal. Rooks cuma jawab dengan tenang kalau dia lebih suka ngamatin gimana orang-orang nyari segala macam alasan buat ngebohong. Akhirnya, buat ngehindarin debat, dia minta pendeta itu buat bawa rombongan keliling desa, pengen lihat reaksi penduduk lokal sendiri, sebelum mutusin buat percaya atau enggak. Pendeta itu dengan enggan setuju, jadi rombongan dibawa balik ke desa magang, di mana ayah Leos lagi cemas, nunggu anaknya pulang dengan selamat. Begitu lihat ayahnya, anak kecil itu lari ke pelukannya, dan si ayah berkali-kali makasih sama rombongan itu. Setelah itu, dia ngajak mereka keliling desa, sambil cerita-cerita. Dia bilang kalau penyihir pengawas sebelumnya sebenarnya orang baik, yang bikin Kut nggak bisa nahan pertanyaannya. Kalau dia beneran baik, kenapa dia ninggalin desa buat para penyerbu? Bahkan si ayah ngaku dia nggak ngerti alasannya. Penduduk desa sekarang semua sembunyi di rumah, nurutin perintah penyihir buat ngehindarin orang asing. Setelah jalan sebentar, mereka berhenti di depan rumah reot yang miring. Di depannya tergantung 4 boneka jerami yang kelihatan kayak dieksekusi. Berayun ditiup angin pemandangan yang begitu seram, sampai bikin merinding. Si ayah jelasin kalau ini adalah hukuman yang dikasih penyihir ke beberapa orang yang berani coba kabur dan ketangkap. Dibunuh secara brutal. Dan kemudian, boneka jerami mereka digantung buat ngingetin siapapun yang mungkin mikir buat ninggalin desa. Dia emang kejam, tapi selama penduduk desa nurut sama perintahnya, mereka bisa hidup damai. Pas balik ke rumah, sementara mereka, Rooks dengan marah mutusin buat ngurusin penyihir itu, dan sekalian nyelesain masalah sama kepala sekolah yang licik. Holt ngusulin buat balik ke ibu kota kerajaan buat minta bantuan, percaya korps sihir bakal dengerin. Tapi Sybil langsung nolak, bilang kalau mereka nggak bisa ngubah desa jadi medan perang, berdarah cuma demi kelulusan, dan mereka harus nyelesain masalah di depan mereka sendiri. Kut hilang sabar, percaya mereka nggak punya kesempatan menang lawan penyihir, yang bisa merintah prajurit sekuat si tentara bayaran. Cuma ngadepin dia aja udah bunuh diri. Lebih baik, akhiri sendiri. Sybil menggeretakkan gigi. Bilang dia nggak bisa terima itu karena begitu dia megang tongkat di tangannya, dia nggak takut mati lagi. Tapi Holt masih gemetaran ketakutan, nggak mau ngakuin. Sybil mandang dia dengan lembut, bilang kalau dia nggak mau, Holt dan Kut bisa pulang. Sementara dia dan gurunya bakal berjuang sampai akhir. Dengar itu, mata Holt penuh air mata pas dia teriak putus asa. Dia bilang, yang dia takutin bukan kematian, tapi pikiran yang menghantui kehilangan Sybil selamanya. Kata-kata itu bikin Sybil bengong, nggak ngerti situasinya. Itu bikin Holt nangis dan lari. Sybil mau ngejar buat minta maaf, tapi ditahan sama gurunya yang bilang kalau minta maaf, pas nggak ngerti salahnya apa, cuma bakal nyakitin cewek itu lebih dalam. Bahkan, Kut menghela napas, sadar kalau Holt menderita, karena dia nganggep Sybil teman sejati, dan dia nggak mau kehilangan teman lagi. Akhirnya, Sybil sadar dan buru-buru lari nyari Holt. Sementara itu, Holt udah pergi ke gereja, di mana dia ketemu seorang cewek yang lagi nyapu, dengan pakaian tertutup rapat. Lihat Holt nangis,
Cewek itu dengan lembut nenangin dia. Tapi sebelum dia bisa ngomong apa-apa, pendeta tiba-tiba muncul, nyuruh cewek itu pergi dengan nada kasar. Holt kaget, karena dia tahu soal pertengkarannya sama teman-temannya. Dia jujur ngakuin dan mau balik buat minta maaf ke rombongan. Tapi matanya tiba-tiba berhenti di tongkat pendeta, yang jelas-jelas ada lambang asosiasi hakim Dines. Seketika, Holt sadar kalau dia dari gereja. Sayangnya, udah terlambat, karena benang baja udah ngikat badannya erat. Pendeta itu dengan dingin berubah, ngeluarin sabit tajam dari tongkatnya, dan naruh di leher Holt, mencegahnya minta tolong. Dia dengan dingin ngancam kalau Holt masih mau hidup, dia harus terus jadi mata-mata. Di saat yang sama, Sybil balik dengan tangan hampa, gak bisa nemuin jejak Holt sama sekali. Hatinya penuh khawatir, Rooks mutusin buat pakai mantra pelacak, dan jejaknya ngebawa mereka ke sebuah gua suram di hutan. Lihat ke tanah, rombongan itu merinding, pas lihat genangan darah. Rue sembrit, jelas ngerasain ada banyak musuh di dalam. Kut langsung minta mundur. Yakin itu jebakan. Tapi Rooks dengan berani bilang, karena udah diundang, tamu harus datang. Rooks mengayunkan tongkat Ludens buat hancurin jebakan dalam sekejap. Tapi nggak bisa nahan kepanikan Kut. Rooks berusaha keras buat nyemangatin dia, supaya ingat mimpinya lulus dari akademi, gabung korps sihir, dan jadi legenda kayak raja pemecah naga. Tapi Kut milih buat kabur pengecut, balik badan, dan lari. Pas dia keluar dari gua, dia berhadapan langsung sama si tentara bayaran. Si tentara bayaran nyeringai, ngebujuk dia buat gabung ke pihaknya, terus nambahin kata-kata kejam kalau dia udah makan Holt, yang rasanya seenak penampilannya yang cantik. Dengar ini, Kut langsung murka. Seluruh badannya jadi biru dan merah pas dia nyerang dalam pertarungan hidup mati. Sementara itu, di dalam gua, Sybil nggak sengaja mancarin cahaya sihir, bahkan manggil cahaya yang bikin Rooks silau. Dia marah, tapi kemudian ngaku kalau penyihir manapun bakal mimpi punya anak magang dengan sumber sihir tak terbatas, kayak dia. Kata-kata itu, tiba-tiba bikin Sybil tenggelam dalam kenangan kelam, bikin dia pingsan kesakitan. Rooks nyaranin dia buat mundur. Tapi Sybil bertekad selama dia bisa nyelamatin Holt, dia nggak takut apa-apa. Tepat saat itu, tentakel raksasa keluar dari pintu di dalam gua, ngelilit Sybil erat, dan nyeret dia pergi. Rooks buru-buru mau nyelamatin dia, tapi tongkat Ludens juga ditarik sama benang baja. Pendeta itu muncul, nendang Rooks ke ruangan gelap, dengan dingin bilang kalau seharusnya dia bunuh pendeta itu dari awal. Pintu tertutup dari awal. Pintu tertutup, dan kemudian, dalam cahaya biru, Sybil ngelihat ada cewek lain berdiri di sana, mancarin aura terang di tengah kegelapan pekat. Pas lihat penampilan cewek aneh itu, Sybil langsung ngenalin kalau dia adalah orang yang udah nyelamatin dia dari kehidupannya yang gak jelas dan kelam. Sebelum si kakak ngulurin tangan, matanya penuh harapan, terus bilang kalau dia udah nunggu Sybil lama banget. Sebelum Sybil sempat bingung atau nanya, Rooks cepat-cepat turun tangan, buru-buru mencegahnya. Karena dia takut cuma dengan satu tatapan, cewek itu bisa manipulasi dan ngontrol dia. Jelas, si kakak itu juga gak punya niat baik sama Rooks. Dengan sekali jentikan jari, Rooks langsung terlempar ke belakang, pingsan di tanah. Cewek itu nunjukin kekecewaannya, lihat Sybil, sekali lagi, dikelilingi sama orang-orang yang dianggap bodoh dan gagal. Orang-orang yang cuma terobsesi sama potensi sihir di dalam dirinya. Dia ngelempar topi berlumuran darah, bilang itu punya Holt, bikin Sybil panik dan teriak, nanya apa yang udah dia lakuin ke temennya. Dia dengan tenang jawab, kalau dia udah nyuruh tentara bayaran makan cewek itu. Jawaban itu kayak ledakan langsung di kepala Sybil, bikin dia pusing, jantungnya berdebar kencang. Gak berhenti di situ, si kakak terus ngungkapin kalau dia udah berusaha keras, dari ngontrol desa sampai ngatur setiap kejadian. Semuanya cuma buat ngerebut Sybil dari kepala sekolah. Denger ini, Sybil tiba-tiba sadar, kalau semua luka dan kerugian yang dialami banyak orang itu, berhubungan langsung sama keberadaannya. Serangkaian ingatan yang terpotong-potong dan menyakitkan tiba-tiba kembali, bikin dia pingsan di tempat. Si kakak, yang nyebut dirinya penyihir, gak nyerah terus ngebujuk dia, coba narik Sybil ke pihaknya, buat pergi bareng ke dunia yang menurutnya lebih cocok. Tapi Sybil dengan tegas geleng-geleng kepala. Dia bilang hari-hari sederhana dan bahagia, di samping teman-temannya, adalah hal paling berharga dalam hidup. Karena mereka gak pernah nganggap dia gagal, atau nggak berguna, apa yang cocok, apa yang enggak, dia yang nentuin sendiri. Dan pastinya di antara hal-hal yang dia butuhin, cewek itu nggak ada. Seketika, Sybil berniat ngeluarin semua sihirnya, ngumpulin jadi satu serangan penentu buat nyelamatin Rooks, dan ngentiin cewek berbahaya itu. Tapi sebelum dia selesain mantranya, Rooks tiba-tiba bangun, dan tak terduga meluk dia erat, ngasih Sybil ciuman panjang. Pas dia lepasin,
Rooks senyum dan bilang kalau badan Sybil sekarang penuh sihir. Rooks langsung ngucapin mantra yang biasa dipakai Sybil buat ngehukum hakim di hutan sebelumnya. Dari aliran sihir yang meluap, muncul naga raksasa 5 warna dengan penampilan megah dan nyerang langsung ke si kakak. Tapi semuanya jadi sia-sia. Dia cuma melambaikan tangan dan semua sihir hilang dalam sekejap mata. Di tengah asap yang menghilang, si kakak ketawa sombong, pamer kalau dia adalah pencipta sihir itu. Jadi, pakai sihir itu buat ngelawan dia itu bodoh banget. Dia ngenalin diri sebagai penyihir lumpur hitam, Zero. Orang yang nyusun Grimoire of Zero. Buku misterius yang isinya semua pengetahuan sihir. Dengar ini, Sybil ngerti kalau dalam hidup ini, ikatan antara mereka sebagai guru dan murid udah berakhir. Zero mendekat ke Sybil tapi kagetnya, bukannya ngelancarin serangan fatal. Zero malah bikin seluruh ruangan meledak dalam kembang api kertas yang cemerlang. Dia dengan iseng ngegoda Sybil dan ngumumin kalau mulai sekarang, dia bakal resmi jadi pengawasnya. Selama megang, Sybil masih bengong, nggak tahu harus gimana. Sampai-sampai semua orang kaget sama kemunculan. Tiba-tiba Zero dan kehadirannya yang luar biasa. Rooks harus ngejelasin kalau ini cuman ujian, dan Sybil udah berhasil lewatin tantangan sulit ini. Di saat yang sama, Holt juga berhasil datang. Bikin Sybil lega pas lihat temennya yang berdada besar itu masih hidup. Dia lari meluk Sybil erat, dan semuanya pelan-pelan. Jadi jelas, semua penduduk desa awalnya ikut dalam rencana buat nguji mereka. Setiap detail, setiap tantangan, semuanya udah diatur dengan rapi. Pendeta yang ngancam Holt sebenarnya cuma bagian dari sandiwara. Pas dia maksa Holt buat terus pura-pura jadi mata-mata, Holt dengan tegas ngeludahin mukanya. Cuma tindakan kecil itu udah cukup buat dia lewatin bagian ujiannya. Pendeta itu marah, mukul dia sekali. Terus kembaliin tongkatnya sambil nanya ke Rooks, apa dia sadar dari awal kalau ini cuma ujian? Rooks dengan tenang ngangguk, bilang kalau rumah yang bersih, perabotannya lengkap. Gak mungkin udah ditinggalin selama 2 tahun penuh. Itu udah jadi bukti yang jelas. Gak lama kemudian Kut dan si tentara bayaran juga masuk. Ternyata mereka juga udah lewatin tantangan mereka sendiri. Bikin Kut seneng banget, sambil nangis meluk teman-temannya. Seluruh rombongan selamat, berhasil lewatin ujian brutal itu. Penduduk desa ngadain pesta perayaan besar, ngucapin selamat ke para penyihir muda yang udah lulus ujian. Pas lagi pesta minum, Zero sekali lagi ngomong buat ngucapin selamat ke para murid. Holt penasaran, nanya kenapa mereka yang dipilih. Zero ngejelasin kalau, karena mereka semua murid yang luar biasa hebat, jauh ngalahin orang biasa, karakter mereka perlu diuji secara menyeluruh. Karena kalau orang-orang berbakat kayak gini, milih jalan kegelapan, mereka pasti bakal jadi bencana mengerikan buat umat manusia. Zero ngevaluasi Holt sebagai orang yang bisa ngalahin, bahkan Teluk Sabit, yang sekarang jadi kepala sekolah, dalam 2 dekade, buat Kut, dia percaya kalau dia ngembangin dan ngasah kemampuan pemulihannya. Cepat atau lambat, dia bakal jadi penyihir abadi. Dan buat Sybil, Zero ngaku kalau dia satu-satunya yang batas potensinya nggak bisa dia lihat. Dengan sumber sihir tak terbatas, Sybil bisa hidup berabad-abad. Cukup waktu buat nyempurnain dan mencapai kekuatan yang bisa nembus apa aja. Tentu saja, syaratnya tetap latihan rajin. Akhirnya, Zero lanjut ke pengumuman resmi soal rencana magang. Setiap orang di rombongan bakal punya nama di sebuah toko di desa dan nerima pesanan dari orang-orang. Pas dia mau ngomong lebih serius, si tentara bayaran dan pendeta nyela. Nawarin anak-anak muda nampan makanan yang menggugah selera. Setelah pesta, rombongan balik ke rumah bersama mereka. Malam itu mereka kaget, lihat seorang pria naik naga terbang melintasi cahaya bulan. Kut hampir gila pas dia langsung ngenalin idolanya, Raja Pemecah Naga, yang udah muncul. Rombongan itu buru-buru ngejar bayangan naga. Pas mendarat, Raja Pemecah Naga mendekat dan ngasih mereka surat dari akademi. Isi surat itu bikin semua orang kaget. Kepala sekolah secara resmi ngasih para murid hak buat pakai sihir tanpa batas. Kayak mereka yang udah lulus. Ini artinya mereka memenuhi syarat buat ikut pertempuran sungguhan. Pas balik, rombongan cerita ke Holt, dengar berita itu, dia nyesel banget ketinggalan kesempatan lihat naga dari dekat. Dia ngeluh keras, bilang lain kali dia pasti nggak bakal di desa lagi. Rombongan denger itu dan muka mereka jadi sedih. Rooks nenangin mereka. Bilang kalau setidaknya dia bakal tinggal lama buat baca semua koleksi buku Zero. Jadi masih lama banget sebelum dia pergi. Dengar ini, anak-anak muda jadi seneng lagi. Baru pas malam berakhir, subuh menjelang, dan Zero pergi, obrolan mereka berubah. Zero ngaku kalau dia lagi dalam kondisi kehabisan sihir parah, dan mungkin alasan dia narik Sybil deket itu, karena sumber sihir tak terbatas di dalam dirinya. Setelah itu,
Zero cerita ke Don soal masa lalu Sybil yang menyakitkan. Dia pernah lihat ibunya dibunuh di depan matanya sama seorang penyihir. Sihirnya dicuri, dan bahkan si pencuri mati kesakitan karena nyerap terlalu banyak. Kenangan yang menghantui itu bikin Sybil nutup sebagian pikirannya, hidup dalam ketidakpastian sepanjang masa kecilnya. Itulah kenapa Zero nemuin dia bawa Sybil ke akademi supaya punya kesempatan buat mulai hidup baru. Tapi mereka juga sadar kalau suatu hari Sybil nggak sengaja ngaktifin semua sihirnya yang nggak terkendali, dia bisa hancur sendiri. Makanya, bawa dia ke tempat ini juga buat tujuan pengamatan. Don langsung nanya, dengan hak apa Zero ngontrol hidup Sybil? Sebagai jawaban, Zero dengan tenang ngungkapin rahasia yang mengejutkan. Sybil itu keponakannya, anak dari penyihir terkenal nomor 13, yang udah nyuri Grimoire of Zero dan pakai itu buat nyebar perang. Waktu berlalu dan udah lebih dari 2 bulan, sejak hari magang di desa dimulai. Periode itu nggak terlalu lama, tapi cukup buat mereka pelan-pelan stabilin hidup baru mereka. Masing-masing, lewat usaha dan kemampuan sendiri, udah nemuin tempat kecil di desa. Setelah berhari-hari belajar dan ngalamin kenyataan, Holt sekarang udah jadi penyihir serba bisa, mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan penduduk desa, dari urusan sepele sehari-hari sampai permintaan yang lebih serius soal sihir. Penduduk desa pelan-pelan jadi akrab sama wajahnya, dan setiap kali butuh bantuan, mereka nyari dia dengan percaya. Dengan keahliannya dalam penyembuhan, nggak butuh waktu lama buat nentuin posisinya. Dia diterima di klinik lokal sebagai asisten, jadi tangan kanan para dokter di sini. Setiap hari, nyaksiin rasa sakit pasien, dan kemudian lihat mereka pulih berkat sihir penyembuhannya, yang ngasih dia kebanggaan, yang tenang tapi mendalam. Sementara itu, Sybil milih buat buka toko di rumahnya sendiri, nyediain sihir buat mereka yang butuh. Pelanggan tetapnya, nggak lain, adalah 2 temannya. Setiap kali dia ngirim sihir rasanya kayak melayang di atas awan, kayak lagi pakai narkoba. Setelah kedua temannya pergi kerja, Sybil mulai terbiasa jadi penjaga rumah. Pelan-pelan, nerima ritme tinggal di rumah. Dia ngerjain pekerjaan rumah tangga, ngurusin rumah, sambil jadi pengisi daya rombongan, setiap kali mereka pulang dari misi. Buat dia, itu juga cara buat berkontribusi, biar ngerasa nggak sia-sia. Tapi, pas si penyihir Fajar datang berkunjung, dia nggak terlalu seneng sama gaya hidup tertutup dan introvert si cowok. Dia dengan sayang ngomelin Sybil, bakal jadi mandek, nyia-nyiain masa mudanya. Sybil bilang dia ngerasa baik-baik aja, karena orang-orang masih butuh seseorang buat ngurus sihir. Dan kalau dia nggak ngerjain pekerjaan rumah, nggak ada yang bakal gerak. Di dalam hati, Sybil masih mikir itu adalah tanggung jawab. Cara buat dirinya sendiri nggak jatuh ke dalam kekosongan, sesuatu yang dia takutin. Pas inget kata-kata Zero, lihat ini Rux jadi tersentuh. Nginget masa lalu Sybil, dia nggak bisa nahan rasa kasihan sama anak muda itu. Dia narik kursi, deketin Sybil dan meluk dia, suaranya lebih lembut dari biasanya. Di matanya, Sybil nggak beda sama anak burung. Masih butuh sayap buat terbang, jauh, bukan selamanya tinggal di sangkar. Makanya, dia mutusin buat nyari cara ngusir si cowok keluar rumah, ngasih dia kesempatan buat melangkah keluar. Dia nyuruh Sybil ngerjain tugas simpel, pergi metik daun teh buat dia. Di jalan, Sybil kebetulan ketemu Laios. Dengar dia bilang mau nyari daun teh. Anak kecil itu semangat nawarin diri buat nunjukin jalan, karena dia tahu persis di mana daun teh terbaik. Jadi mereka berdua masuk jauh ke dalam hutan. Dari jauh, Sybil lihat ini, dan kelihatan khawatir. Hutan lebat bukan tempat aman buat anak kecil tanpa perlindungan. Tapi sebelum peringatannya sampai, Laios sudah cemberut, lari dan manjat pohon buat sembunyi. Sybil manggil berkali-kali, nyuruh dia turun, tapi Laios cuma bergumam ngaku kalau dia tadi cuma sok jago. Pura-pura tahu segalanya, malah bikin mereka berdua nyasar. Sybil menghela napas pelan. Terus, dengan lembut nuntun si anak kecil nyari jalan pulang. Pas lagi meraba-raba, Laios tiba-tiba nemuin seekor tikus lagi gigitin celana Sybil. Itu adalah hewan peliharaan Lily. Anak kecil itu seneng, bilang kalau hewan itu pasti bakal nunjukin jalan buat mereka. Jadi mereka buru-buru ngikutin dan emang gak lama kemudian, keduanya pulang dengan selamat ke gereja. Di sana pemandangan pertama adalah ibu Laios yang lagi nunggu. Dia marah besar ngomelin anaknya, terus jewer telinganya dan nyeret dia masuk. Di belakang Sybil, muncul sosok tinggi si pendeta, dengan muka dingin, tapi energi membara. Dia ngajak Sybil masuk gereja, buat minum teh dan kue. Di dalam, Lily juga ada. Langsung aja, pendeta nyuruh cewek itu lepasin topinya, biar ngobrolnya enak. Tapi Lily nolak keras, takut bikin tamunya kaget. Dia nggak dengerin, dan tiba-tiba narik topi Lily,
telinga tikusnya kelihatan jelas. Bikin Lily malu banget, pengennya cari lubang buat sembunyi. Tapi si pendeta tetap tenang. Nyuruh dia jangan bikin ribut dan cepat-cepat siapin makanan. Pas makanannya disajiin, pendeta nengok ke Sybil dan ngomelin dia habis-habisan karena berani masuk ke hutan lebat yang bahaya cuma buat nyari daun teh. Padahal di sekitar rumah Zero juga banyak. Tapi dia juga nyemangatin, bilang kalau pergi ke banyak tempat, belajar banyak pengalaman, bakal bantu dia jadi dewasa daripada selalu sembunyi di rumah. Ninggalin gereja, Sybil ketemu Holt di jalan. Dia kaget lihat Sybil mau keluar rumah dan dengan lembut ngelap sisa makanan yang masih ada di sudut mulutnya. Tapi mata Sybil langsung lihat noda darah di lengan bajunya. Holt buru-buru jelasin kalau itu bukan darahnya, tapi darah tentara bayaran. Pas dia dan si tentara bayaran masuk hutan buat bunuh serigala liar. Sebenarnya, pas pertempuran itu, Holt ketakutan banget sampai nggak bisa ngucapin mantra tepat waktu. Seorang tentara bayaran harus maju buat ngelindungin dia dan terluka. Rasa nggak berdaya menyelimutinya, bikin Holt nangis. Lily, yang kebetulan lewat, lihat itu dan datang nenangin dia terus bawa pergi. Rooks, yang dari tadi diam-diam ngikutin, keluar, manggil Sybil balik dan bilang ada yang butuh sihirnya. Mereka langsung pergi ke tempat Zero, yang lagi sibuk ngentiin pendarahan buat si tentara bayaran. Tanpa pikir panjang, begitu lihat keponakannya, Zero langsung nyamperin buat nyium si cowok buat ngisi sihirnya. Terus pakai sihir penyembuhan tingkat tinggi ke si tentara bayaran. Hasilnya ajaib. Badan si tentara bayaran pulih hampir seketika. Seluruh badannya ngerasa lega. Tapi kata-kata pertama yang dia ucapin bukan terima kasih, tapi cemburu. Dia nggak nyaman lihat Zero deket banget sama si cowok. Sementara itu, Sybil cemas khawatir kalau kecelakaan Holt bakal bikin dia dapat penilaian jelek. Tapi Zero dan si tentara bayaran ngeyakinin dia kalau masalah ini belum sampai tahap pengusiran. Si tentara bayaran cuma ngasih instruksi serius, kalau lain kali mereka harus kerja sama lebih baik. Sybil tiba-tiba inget Laios, dan buru-buru nyari si anak kecil buat ngasih dia kesempatan lagi, pergi ke hutan bareng. Zero sekarang ngerti banget kalau Rooks sengaja bikin rencana. Nyuruh keponakannya buat ngerjain tugas, supaya mancing Sybil keluar rumah. Rooks ngeluh kalau dia nggak suka si cowok Sybil nutup diri, ngurung diri di dalam 4 tembok. Tapi Zero dan si tentara bayaran nganggep itu normal. Bisa ngelakuin apa yang dimauin itu. Kadang-kadang, semacam kebahagiaan. Pas tinggal mereka berdua, Rooks nanya serius, kenapa Zero cuma ngambil sedikit sihir dari Sybil? Padahal dia jelas butuh lebih dari itu. Zero jawab kalau sebagai keluarganya, dan juga pengawasnya, dia nggak bisa minta terlalu banyak. Karena itu sama aja manfaatin si cowok. Rooks ngegas, bilang kalau terus begini, Zero bakal pelan-pelan menua terus mati. Tapi Zero cuma senyum, ngehela napas pelan. Buat dia, hidup sebagai orang sungguhan, ngalamin masa tua, terus suatu hari mati di samping orang yang dia cintai, itu kebahagiaan sejati. Sementara itu, Kud juga nemuin masalah dalam pekerjaannya. Dia pergi ke desa tetangga, buat ngobatin orang yang kena wabah. Karena terlalu bersemangat, dia ngabisin semua energinya, buat nyembuhin semua pasien sekaligus. Akibatnya, dia kelelahan total, dan pingsan di tempat. Kepala dokter harus bawa dia pulang. Pas dia bangun di kamar yang familiar, Kud belum sadar sepenuhnya. Sebelum bingung siapa pasien berikutnya, dia turun dan dengar teman-temannya cerita semua kejadian, bikin dia malu dan nyesel. Tapi, dia cepat sadar kalau Holt bikin masalah yang lebih besar dari dia. Jadi mereka berdua berdebat keras. Untungnya, Rooks muncul tepat waktu. Ngingetin dengan tegas, kalau mereka benar-benar mau ngehindarin masalah berulang, mereka perlu kerja dengan rajin dan lebih bertanggung jawab. Akhirnya, dia juga ngumumin kalau besok seluruh rombongan harus ketemu Zero. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke rumah Zero dan langsung kewalahan sama koleksi buku raksasanya. Zero ngejelasin kalau buku-buku yang dipajang di ruangan itu cuma buku biasa, sementara semua buku terlarang disembunyiin di perpustakaan rahasia di utara. Dengar ini, semua orang nggak bisa nyembunyiin semangatnya dan ngebahas soal kunjungan ke sana. Tapi, Sybil langsung nolak. Setelah perang terakhir, utara masih penuh reruntuhan kacau dan monster yang berkeliaran. Jelas nggak cocok buat perjalanan santai. Tempat itu sangat berbahaya. Serangan mendadak aja udah cukup buat ngambil nyawa. Makanya, dia mutusin buat batalin rencana temennya. Tapi, Holt tetap percaya diri. Yakin dengan sihir tak terbatas. Ditambah kemampuan serangan dan pemulihan rombongan yang terkoordinasi, mereka bakal jadi tak terkalahkan. Sebaliknya, Kud nggak terlalu percaya. Dimet, penyihir yang nggak sengaja nyerang rekan setimnya sendiri, dan orang yang gampang kelelahan,
sampai pingsan pas nyelamatin orang. Susah dijadiin andalan. Pas suasana tegang itu menyebar, Zero tiba-tiba jadi beda. Dia ngomong dengan tegas, bilang dia udah nyiapin pelajaran khusus buat Holt, dan nekenin kalau dia nggak bakal biarin Holt pulang sampai dia nguasain sihir jenis baru ini. Zero langsung narik Holt, sementara Sybil kebetulan nemuin buku menarik di rak. Sesi latihan dimulai dengan Zero minta Holt buat latihan sihir serangan bentuk naga. Sebelumnya Holt udah ngelakuinnya dengan cukup baik, jadi Zero kelihatan seneng. Kali ini dia ngasih tantangan baru, maksa Holt buat pakai satu mantra, buat nyalain semua lilin di ruangan. Holt langsung gagal, gemetaran dan nangis, pas sadar dia nggak punya sihir, cukup buat nahan mantra yang terlalu berat ini. Zero nunjukin caranya cuma pakai sihir sejumlah yang diminta dari Holt, tapi ngasilin efek beberapa kali lebih kuat. Dia manfaatin kesempatan itu buat ngejelasin lebih lanjut soal cara ngontrol dan pakai sihir secara efisien. Tapi, sebelum ceramahnya selesai, Zero tiba-tiba pingsan. Sihir di dalam dirinya udah habis total, bikin muridnya panik dan buru-buru bantu dia. Sybil coba transfer energi ke dia, tapi semua usaha sia-sia. Sesaat dia bahkan mikir buat ngulang apa yang pernah dia lakuin sebelumnya. Tapi Zero geleng-geleng kepala, bilang kali ini nggak bakal berhasil. Meskipun dia coba berdiri dan ngaku kalau makan enak aja bakal pulihin kesehatannya, dia langsung jatuh lagi. Sybil buru-buru gendong dia, sikap pedulinya ngingetin Zero sama kakaknya. Sybil bawa dia ke kamarnya, coba beberapa kali transfer sihir, tapi semua gagal. Zero dengan lembut nyuruh dia berhenti karena, kalau dia beneran mau, nyedot sihir Sybil itu gampang banget. Tapi, mata Sybil berhenti di mata Zero, mata yang sama persis kayak kakaknya. Dia nyeplos, nanya apa Zero tahu sesuatu soal ibunya, tapi Zero jawab, dia nggak tahu apa-apa soal ibunya. Meskipun soal ayahnya dia tahu lebih baik dari siapapun. Sybil nggak pernah mikir kalau dia punya ayah. Tapi sebelum dia bisa nanya lebih lanjut, Zero ngarahin dia ke buku yang dia bawa dari perpustakaan. Pas Sybil ngungkapin niatnya mau ke hutan, nyari tanaman obat dan berencana pakai buku itu buat riset, Zero ketawa, bilang itu bakal susah banget, karena tulisan di dalamnya berantakan dan susah dibaca. Tapi, Sybil nganggep itu biasa aja, bahkan ngerti sebagian besar, karena tulisannya sendiri nggak kalah jelek. Ayahnya itu jenius langka dan rahasia di buku itu, mungkin cuma dia yang bisa mecahin. Si tentara bayaran kemudian buru-buru bawa makanan. Begitu ketemu Sybil, dia langsung makasih, karena udah cepat bawa Zero pulang. Kalau enggak, situasinya bisa jauh lebih buruk. Sybil ngerasa bersalah, karena nggak bisa transfer sihir buat bantu dia. Tapi Zero langsung sadar ini, dan mutusin buat ngasih tahu dia sesuatu yang penting. Dia nanya langsung, apa Sybil mau jadi pengguna sihir yang khusus nyediain sihir, atau dia mau melangkah ke jalan penyihir sejati? Kalau dia cuma milih yang pertama, maka desa ini nggak punya apa-apa lagi buat bantu dia berkembang. Zero nyaranin Sybil buat mikir baik-baik. Sybil bawa buku itu ke hutan bareng Lios. Mereka berdua jalan sambil belajar, dan dia cepat sadar kalau buku itu isinya banyak pengetahuan berharga. Setelah beberapa saat, mereka nemuin bangkai rusa yang baru aja diserang serigala. Sebelum mereka bisa palingin muka, hutan bunga merah cerah muncul di depan mereka persis jenis yang mereka cari. Laios nggak bisa nyembunyiin kegembiraannya, langsung lari ke tengah hutan bunga. Sementara Sybil, secara naluriah ngerasa nggak enak. Firasat buruk bikin jantungnya berdebar. Dan emang bener, makhluk aneh muncul dari hutan bunga. Sybil teriak nyuruh Lios tiarap, tapi udah terlambat. Monster itu memadatkan kekuatannya, terus nembakin rentetan duri kayak hujan panah. Sybil terluka di beberapa tempat, tapi yang paling bikin dia ngeri adalah Laios juga kena serangan telak. Anak itu jatuh pingsan, napasnya lemah. Sybil coba ngucapin mantra penyembuhan, tapi kayak semua percobaan sebelumnya, dia nggak berhasil. Dalam keputusasaan, dia cuma bisa gendong Lios, dan lari balik ke desa. Rasa sakit yang menumpuk, bikin kesadaran Sybil memudar. Dia nyalahin diri sendiri karena ngelalain latihannya, cuma tahu ngandelin orang lain. Dalam keputusasaan itu, sebuah suara bergema di kepalanya. Itu suara Rux, lewat gagak sihir tongkat Ludens yang udah nemuin dia. Rux nyuruh dia jangan pingsan, terus lari karena Zero lagi di jalan. Kalau dia cepat, Laios masih punya kesempatan buat selamat. Sybil menggeretakkan gigi dan berdiri, pakai sisa tenaganya buat lari ke arah desa. Akhirnya, dia ketemu Zero dan rombongan tentara bayaran. Sybil nanggus, berkali-kali minta maaf karena nggak bisa nyembuhin Laios. Si tentara bayaran nenangin dia, bilang dia udah berusaha semaksimal mungkin. Rux juga cepat datang, dengan tegas minta Zero pakai darahnya sebagai penghantar, buat nyelamatin si anak kecil. Tanpa ragu, Rux nyayat pergelangan tangannya, biar darah ngalir deras, dan Zero langsung pakai sihir penyembuhan tingkat tinggi. Berkat itu,
Laios lolos dari maut. Mereka saling bawa ke klinik. Good buru-buru nyembuhin mereka, tapi dia juga kelelahan. Sybil ngegambarin bentuk monster itu, bikin Rooks langsung ngenalinnya sebagai jenis hewan buatan iblis. Spesies ini biasanya nyamar jadi bangkai hewan buat mancing mangsa, terus pakai duri buat nyedot darah, dan nanti berevolusi jadi bentuk baru. Orang-orang nyebutnya suntikan bunga. Biasanya mereka cuma muncul di utara, tapi kali ini mereka kelihatan di selatan. Jelas ada seseorang yang sengaja nyebar bahaya. Zero langsung ngirim Kud dan si tentara bayaran buat nyelidikin, tapi begitu mereka buka pintu, mereka lihat Holdem udah ngehalangin jalan. Bilang dia datang buat ngecek situasi. Mereka kemudian pergi ke gereja buat diskusi sama pendeta. Muncul gosip kalau ada orang yang ngumpulin sisa-sisa dari bencana lama, jual di pasar gelap dengan harga tinggi. Meskipun nggak ada bukti, kemunculan monster di hutan bikin gosip ini makin mencurigakan. Pendeta mutusin buat bawa Lily buat nyelidikin, sementara si tentara bayaran harus pergi ke desa tetangga buat ngasih peringatan. Tapi kalau keduanya pergi, desa nggak ada yang jaga. Akhirnya, tanggung jawab jagain tempat ini dikasih ke Holdem, meskipun dia nggak terlalu mau. Sementara itu, Zero tiba-tiba minta pergi bareng dia coba bujuk Zero buat tinggal, karena dia baru aja kehabisan sihir, dan ikut sekarang cuma nambah beban. Tapi si tentara bayaran tetap harus ngalah, dan ngebiarin Zero ikut. Sesaat kemudian, si serigala muncul di rumah sakit, dan ngeluh kalau dia cuma disuruh ngecek, tapi dengan enggan dikasih tugas tambahan. Jagain desa, habis bilang gitu, dia ngusir para murid buat tinggal sendirian sama Rooks saat itu. Rooks langsung minta dia buat jujur, karena waktu kemunculannya di desa, dan penemuan monster itu kebetulan yang nggak bisa dipercaya. Tapi kalau dia niat hancurin desa, dia pasti udah lakuin dari awal, daripada berbelit-belit. Untuk sementara, Rooks milih buat percaya sama dia. Sementara si serigala nanya, apa Rooks punya cara buat ngurusin sisa-sisa itu? Karena dia satu-satunya penyihir yang dipercaya tuannya. Kata-kata itu ngingetin Rooks sama kenangan teman masa kecil yang udah berkorban buat ngelindungin semua orang. Bikin dia percaya, orang itu juga pengen, dia terus ngelanjutin misi ngelindungin desa. Rooks nerima misi itu, tapi nggak lupa minta bayaran. Si serigala jawab, dia bakal minta izin kepala sekolah buat Rooks baca Grimoire of Zero. Bikin Rooks seneng banget. Setelah kejadian di hutan, Sybil udah mutusin buat jadi penyihir sejati dan bertekad buat latihan. Dia minta 2 temennya buat ngajarin sihir, dan sebagai gantinya, dia bakal ngisi sihir buat mereka. Keduanya setuju, apalagi Holt yang jelas-jelas nunjukin keinginannya buat diisi sihir lewat ciuman. Sybil dengan polosnya tetap nolak. Tepat saat itu, si serigala lewat nyari penginapan buat istirahat, dan Sybil setuju buat nganterin dia ke sana. Si serigala coba nahan diri, karena takut kalau ketahuan pergi ke penginapan sama cewek muda, populasi desa bakal cepet nambah. 3 cewek lainnya dengan tegas, minta buat lapor ke kepala sekolah. Bilang kalau dia penjaga mesum. Sementara itu, seorang paman muncul minta ngobrol pribadi sama Sybil. Paman ini tahu kalau Sybil bukan penyebab luka anaknya, dan bahkan udah nyelamatin Laios. Tapi dia tetap nggak mau Sybil deket-deket sama anaknya lagi. Habis bilang gitu, dia pergi, ninggalin Sybil sendirian. Saat itu dia tiba-tiba diserang dari belakang. Penyerangnya nggak lain adalah hakim kejam yang pernah mereka temui di hutan. Dia mencekik Sybil, bikin dia pingsan, terus nutupin kepalanya pakai karung, ngelempar dia ke kereta kuda, dan langsung ngebut ke hutan gelap. Dalam kegelapan, Sybil dengar suara cewek, nanya berapa lama dia mau nyembunyiin sifat aslinya. Kenangan mengerikan kembali muncul. Dia lihat ibunya nyembunyiin dia di lemari, dan nyuruh dia jangan deketin penyihir yang matanya sama persis kayak dia. Karena penyihir itu bakal ngambil segalanya. Ibunya ngunci pintu, tapi ledakan tiba-tiba ngeguncang seluruh rumah. Seorang penyihir yang haus kekuasaan muncul, dengan keras minta dia keluar, atau ibunya bakal mati. Sybil keluar dari lemari. Tapi penyihir itu ingkar janji. Langsung ngebunuh ibunya di depan matanya, bikin jiwa labil si anak hancur. Dia narik Sybil, niatnya mau ngambil sihirnya. Dia nusukin tangannya ke dada Sybil buat nyedot aliran sihir. Tapi begitu dia udah nyerap cukup sebelum bisa dorong Sybil, Sybil dengan erat megang tangannya, bikin jumlah kekuatan itu ngelewatin batas dan berbalik. Dia berontak, tapi udah terlambat. Badannya meleleh kayak lumpur. Sybil teriak, kabur dari mimpi buruk, tapi langsung kena tampar dari si hakim karena berisik. Dia ngasih tahu kalau kali ini perintahnya adalah nangkap Sybil hidup-hidup. Jadi dia nggak bisa nyiksa seenaknya. Tepat saat itu, panggilan terdengar dari jauh pas Kud dan Holt melaju ke arah mereka naik kuda. Keduanya lompat turun di depan Sybil dan lihat si hakim di sana. Mereka harus berantem. Kud motong ekornya dan ngasih ke Holt buat dipakai sebagai penghantar buat manggil. Holt berhasil manggil naga biru pakai sihir,
bahkan tanpa perlu ngucapin mantra. Naga itu nyerang langsung ke si Hakim, bikin dia kaget, sementara api biru juga motong tali tanpa ngelukain Sybil. Si Hakim siap-siap buat nyerang balik, tapi Sybil udah deket, ngancam dia buat diem atau mati. Sementara itu, Rux lagi sibuk ngebersihin sisa-sisa monster di hutan. Dia nyuruh tongkat Ludens buat beraksi sementara dia santai nonton. Tongkat Ludens nyebar kemana-mana, ngumpulin serpihan tajam dan nelen semuanya. Pas mau pulang, dia ketemu seorang pria yang disengat lebah, sampai mukanya bengkak. Jadi dia bawa pria itu pulang ke desa. Di jalan dia lihat si serigala pingsan di gerbang, bangunin dia dan nanya kenapa. Dia ingat kalau ada yang laporin Sybil diculik. Dua murid itu mau langsung nyelamatin. Tapi pas dia coba hentiin, dia kena mantra tidur dan jatuh di jalan. Dia khawatir murid-muridnya dalam bahaya, tapi gurunya udah ngantisipasi semuanya. Bilang ini pasti rencana kepala sekolah buat nguji kemampuan adaptasi para murid. Si serigala terpaksa ngaku. Tapi, dia khawatir karena orang yang dipakai kali ini adalah si Hakim kejam. Kembali ke pertarungan. Si Hakim pakai kepala besinya buat nonjok Sybil, bikin kepalanya benjol, dan ngasih pukulan berat lagi yang bikin kedua lengannya sakit, sementara dua lainnya juga dijatuhin. Lihat ini, dia percaya misinya udah berhasil, karena luka separah ini masih bisa disembuhin. Tapi kagetnya, tangan yang megang palu putus, dan badannya diikat erat sama benang yang muncul entah dari mana. Dia sadar, ini adalah teknik pendeta yang matanya ditutup yang seharusnya udah ninggalin desa. Pendeta itu keluar dari kegelapan, ngejelasin kalau tikus di gereja udah ngasih tahu dia, jadi dia punya waktu buat balik. Dia matiin semua lampu minyak, dan pas cahaya bulan ketutup, dia lepasin penutup matanya. Pendeta itu bertindak kejam, motong kedua kaki Hakim, sambil bilang kalau kaki itu masih bisa dipulihin, pakai sihir zero. Dan si tentara bayaran langsung buru-buru datang. Takut pendeta itu bakal motong-motong musuh, tapi untungnya dia berhenti tepat waktu. Rux dan si serigala juga muncul, nyaksiin para murid dipukuli parah. Zero dengan marah nanyain si serigala, bikin dia panik, dan sembunyi di belakang gurunya. Zero ngancam, entah dia jujur atau bakal kena hukuman. Akhirnya, si serigala harus ngaku kalau Hakim itu ditugasin buat bawa seorang murid hidup-hidup buat lolos dari hukuman mati. Sementara tujuan sebenarnya adalah buat nguji kemampuan desa. Semua orang nyalahin si serigala karena nggak becus, tapi Zero nunjukin kalau celah pertahanan desa terlalu jelas. Makanya si Hakim bisa nyusup dengan gampang. Si tentara bayaran dan pendeta nilai kalau kekuatan tempur di desa masih kurang banget, dan sekali terpencar, bakal nunjukin lebih banyak kelemahan. Mereka ngaku kalau para penyihir lagi terseret masalah, dan kalau mereka nggak bisa ngelindungin mereka, reputasi mereka bakal hancur selamanya. Sementara itu, si serigala punya ide buat Zero manfaatin si Hakim. Hakim itu nolak keras, bilang ini di luar perjanjian. Tapi si serigala ngancam kalau dia udah ingkar janji sebelumnya, jadi kalau mau hidup, dia harus nurut. Zero nerima usulan itu. Besoknya, pas ngumumin ini ke para murid, langsung ada reaksi keras. Si cewek ngotot kalau Hakim itu nggak bisa dipercaya, dan minta dia dieksekusi. Zero jawab, kalau dia beneran mau balas dendam, dia bisa dapetin. Tapi kebencian, cuma bakal nyiptain lingkaran setan. Hakim itu udah lakuin banyak dosa, tapi sekarang punya kesempatan buat nebusnya dengan ngelindungin desa. Tapi, si cewek masih marah banget, karena dia udah bunuh terlalu banyak orang. Pendeta turun tangan, bilang pas dia masih ngabdi di gereja, dia juga udah bunuh banyak orang di bawah perintah. Dan tongkat Ludens milik Rux juga udah nelan banyak nyawa. Di bawah tekanan semua orang, dia nangis tapi akhirnya nerima. Dengan syarat, Hakim itu harus hidup di bawah pengawasan si tentara bayaran, dan dia sendiri punya hak buat merintah dia selama itu. Besoknya, sebelum ninggalin desa, si serigala ngungkapin keinginannya supaya Rux ikut dia ke perpustakaan terlarang di utara. Tapi Rux nolak, karena dia masih harus ngawasin para murid di perjalanan ini. Si serigala dengan enggan pergi. Pas Rux balik, dia denger Sybil dan Holt ngobrol. Dia bilang dia udah inget lagi, meskipun nggak terlalu menyenangkan dan masih aneh. Lagi pula, ingatan itu nggak banyak bantu dengan sihir tak terbatasnya. Dia susah ngerti emosi manusia, apalagi cinta. Sybil nyebut kalau ada yang pernah bilang Holt kayaknya suka sama dia, yang bikin Holt merah padam. Sybil kemudian penasaran nanya gimana rasanya cinta, dan Holt jawab, kalau kamu suka seseorang, kamu pengen jadi spesial buat orang itu. Sybil dengan polos bilang kalau gitu, Holt juga spesial buat dia. Bikin Holt sadar Sybil salah paham. Terus Sybil tiba-tiba inget bilang, dia mungkin lebih suka Rux, yang bikin Holt agak sedih, tapi dia tetap sabar nasehatin. Holt minta diisi sihir pagi-pagi, tapi kenangan mengerikan
bikin tangan Sybil kaku. Dia lari kebingungan nyari Zero. Di rumah Zero, dia ditenangin dan diajak duduk minum teh. Dia jelasin kalau ingatannya udah balik, meskipun dia nggak tahu kenapa. Zero percaya ini berbahaya, tapi juga bukti kalau dia pelan-pelan jadi dewasa, bukan lagi cangkang kosong. Zero nyaranin dia buat ngadepin ingatannya, dan jadi lebih kuat buat ngelindungin semua orang. Sybil juga ngungkapin pesan ibunya, kalau dia harus jauhin penyihir yang matanya kayak dia. Zero senyum. Matanya berbinar, pas dia ngungkapin kebenaran. Mata spesial ini diwarisin dari ayahnya, yang juga ayahnya nomor 13. Orang itu adalah penyihir nomor 13. Kakaknya, Zero ngejelasin kalau di antara mereka, nomor 13 adalah satu-satunya kerabat yang tersisa, karena dia bisa hancurin seluruh dunia. Kelahiran Sybil, awalnya buat nyiapin Zero, karena sihir Zero menipis. Nomor 13 nyari ibu Sybil, pakai garis keturunannya sendiri buat nyiptain anak dengan sihir tak terbatas. Dia niatnya mau ngasih kekuatan itu ke Zero, tapi ibu Sybil tahu dan kabur bawa anaknya. Zero ngerasa bersalah, tapi Sybil nenangin dia, bilang berkat Zero dia lahir. Ini bikin Zero ketawa, bilang Sybil adalah hal terindah yang ditinggalin nomor 13. Sybil pengen tahu lebih banyak soal ayahnya, dan Zero cerita kalau dia sangat rasional, sampai ke tingkat ekstrem, udah nyebabin perang di dunia sihir. Sylvie ingat pagi itu, pas dia ragu bagi sihir ke Holt, takut Holt bakal mati. Dia mutusin buat jadi penyedia sihir, setidaknya sampai akhir magang. Terus minta latihan ke Zero. Zero setuju, dan mulai latihan sirkulasi sihir. Pas Sybil lagi megang tangannya, buat transfer sihir dia denger teriakan, tapi Zero nggak ngebiarin dia keganggu. Ngingetin kalau dia perlu ngontrol diri, sebelum mau bantu teman. Sementara itu, Rooks duduk di tepi sungai coba ngelupain kata-kata Sybil soal suka sama dia. Holt tiba-tiba muncul di belakangnya, dan cerita lagi soal itu. Rooks kaget dan jatuh ke sungai. Terus nyuruh Holt, jangan ngomong sembarangan. Holt cemas nanya apa Rooks bakal kabur, karena dengar-dengar kalau penyihir dapat pengakuan dari murid, dia bakal jaga jarak. Emang, Rooks niatnya mau pergi, tapi Holt meluk dia dan merengek. Bikin Rooks janji nggak bakal kemana-mana, sampai magang selesai. Teriakan dari rumah sakit, bikin mereka buru-buru ke sana. Langsung mereka nemuin Kut, terluka, dan si hakim lagi nindih anak kecil yang diselamatin dari hutan. Holt teriak nyuruh dia lepasin dan dia langsung lepasin cengkeramannya. Anak itu ngambil pecahan tajam dan nyerang Rooks. Tapi Rooks dengan tenang manggil nama aslinya, terus ngiket dia balik ke tempat tidur. Kut curiga dia disuruh gereja. Saat itu seorang wanita muncul, mantan guru Rooks, bawa makan siang buat pasien, baik si hakim maupun si anak. Ini bikin Rooks percaya anak itu cuma umpan dari gereja. Niatnya mau nyulut kebencian di desa. Pas mereka lagi diskusi, wanita berambut merah itu ngajarin si hakim cara bersikap. Dia nggak peduli, cuma pengen habisin targetnya. Pas dia ngancam mau cekik wanita itu, dia kena tongkat si guru dan harus mundur. Setelah itu wanita berambut merah itu ngajak dia keliling desa. Si tentara bayaran juga datang, dan lihat penyerangnya cuma anak-anak, dia nggak nyiksa. Kut protes keras, tapi si tentara bayaran nyerahin interogasi ke pendeta. Pas pendeta siap-siap nanyain si anak, dia tiba-tiba diserang, tapi untungnya berhasil menghindar. Ternyata anak itu udah sadar dan dengar semuanya. Pendeta bikin dia jawab dalam kegelapan, ngandelin ekspresi muka dan napas buat bedain kebohongan. Tapi akhirnya mereka nggak bisa dapat informasi penting. Rooks nyimpulin kalau pejabat tinggi gereja pasti terlibat. Pakai sisa-sisa bencana sebagai umpan, buat diam-diam nyulut perang, jadi mereka harus ekstra hati-hati. Holt nguping semua di luar pintu. Gak senang karena orang dewasa ngambil keputusan sendiri. Dia jalan-jalan keliling desa, terus ke sekolah dan lihat si hakim ngajarin anak-anak cara nganyam keranjang. Gurunya jelasin itu cuma perangkap ikan. Tapi buat Holt kenangan mengerikan soal dia dan lautan api bertahun-tahun lalu kembali. Nyakitin dia dan bikin dia bertekad buat terus ngawasin. Anak-anak gak takut sama dia sama sekali. Holt mendenggis, negasin kalau penduduk desa nggak takut sama siapapun. Sementara itu, Kut dapat pesan dari tikus Lily. Ngelaporin kalau transfer anak itu ke Wenias ditunda, bikin dia frustrasi, dan mutusin buat bawa anak itu keluar. Anak kecil itu ngeluh kalau dia bisa aja mati sebagai pahlawan, dan ninggalin nama di buku sejarah. Tapi akhirnya mereka biarin dia tetap hidup. Dia selalu percaya kalau penyihir dan Fallen Beast itu jahat, dan harus dimusnahin. Jadi pas dia sadar keadaannya nggak seperti yang dia pikir, kekecewaannya makin besar. Sybil ngerasa kasihan dan sedih lihat pandangan dunianya yang menyimpang di usia semuda itu. Jadi dia bawa anak itu ke gereja dan ngasih makanan buatan. Lily, anak kecil itu suka banget, sampai kayak ketagihan sama masakan itu. Tapi, pas Sybil ngelepas topi Lily,
dan ngungkapin kalau dia baru aja makan masakan yang dimasak tikus, mukanya jadi pucat ketakutan. Lily panik dan minta maaf berkali-kali, bikin anak kecil itu juga ngerasa bersalah karena udah kasar sama dia. Setelah itu Sybil bawa dia ke kamar yang bersih dan tenang buat istirahat. Tapi anak kecil itu tetap curiga, mikir orang-orang di gereja sengaja nipu dia. Karena dia diajarin kalau penyihir dan fallen beast itu aslinya iblis jahat. Malam itu Sybil dengan semangat nunjukin ke Zero kalau dia udah berhasil latihan dan bisa pakai mantra cahaya dengan sangat efektif. Bahkan bisa bagi cahaya jadi bentuk-bentuk berbeda sekaligus. Teman-teman yang ngumpul dan senang banget, semua pengen coba sendiri, jadi mereka minta pinjem tongkat Ludens buat eksperimen, karena nyoba langsung ke orang bakal terlalu bahaya. Rook setuju tanpa ragu, karena dia ngehargain mereka yang punya cita-cita buat jadi lebih baik. Tengah-tengah ini, Sybil tiba-tiba ngaku kalau dia suka Rooks dan bahkan pengen nikahin dia. Pengakuan tak terduga itu sejenak ngubah wanita 300 tahun itu jadi cewek 17 tahun yang malu-malu. Dia pikir Sybil terlalu buru-buru. Sybil nggak peduli, nyuruh Rooks pura-pura nggak dengar apa-apa. Tapi ngomong lebih gampang daripada ngelakuin. Di hatinya itu bukan sesuatu yang bisa dianggap nggak pernah terjadi. Gereja coba cuci otak anak kecil itu dan jadiin dia senjata lawan penyihir. Bangun dari mimpi buruk, anak itu diajak Holt buat mancing bareng anak-anak desa. Mereka pergi ke pantai timur, dan anak itu nanya ke Holt, gimana mereka bisa percaya sama orang kayak si hakim kejam. Holt cuma bilang kalau kepercayaan itu harus dibuktiin sedikit demi sedikit. Dia sendiri juga nggak sepenuhnya percaya, tapi masih mau kasih kesempatan. Selama anak kecil itu nggak nyakitin siapapun. Anak itu, yang udah bingung, dikhianati sama perutnya yang keroncongan, bikin semua rombongan ketawa. Tapi di matanya, kayaknya masih banyak pikiran lain. Rooks tiba-tiba kebangun, kaget, karena keponakannya muncul di kamarnya entah dari mana. Dia cuma mau eksperimen, dan bilang kalau kemarin dia udah pakai pengetahuan dari buku ayahnya, buat bikin ramuan. Rooks lihat itu tapi nggak ngerti satu huruf pun. Sementara keponakannya ngerti semua. Tahu penulisnya adalah nomor 13, Rooks langsung ngerti banyak hal. Dia lebih kaget lagi. Pas lihat Sybil, ngaku kalau itu ayahnya, tapi nggak nunjukin reaksi apa-apa sama penjahat terbesar abad ini. Sybil cuma tertarik sama formula ramuan yang mengandung sihir. Karena kalau berhasil, itu bakal pulihin sihir buat penggunanya. Makanya dia ngotot mau pinjem tongkat Luden. Sybil netesin setetes ramuan ke inti tongkat, dan langsung bersinar terang. Tongkat Ludens kemudian ngambil tabung reaksi, minum semuanya, dan bahkan narik kegirangan. Rooks nyentuh tongkat itu, dan nemuin sihir di dalamnya sekuat 2 penyihir. Bikin Sybil kaget, karena pas bikin ramuan dia sengaja nahan kekuatannya. Sybil bertekad mau bikin ramuan lebih banyak, tapi juga terus terang bilang, dia bakal terus ngelamar si guru. Rooks bingung sama kegigihannya, dan cuman bisa secara halus, nyuruh dia pergi buat fokus jaga-jaga. Waktu itu Kut lagi nonton anak-anak main di sungai bareng Holt dan si hakim kejam. Nyaksiin pemandangan itu, dia ingat masa kecilnya yang sengsara, hidup di bawah kekerasan ayahnya, yang cuma ngajarin cara pasang perangkap buat bertahan hidup sebagai pemburu. Suatu kali seorang bangsawan datang nyewa ayahnya, dan dia buat masang perangkap, nyiksa, dan ngeburu budak yang kabur. Setelah itu, anggota asosiasi Hakim Dennis ngebunuh bangsawan itu, dan ngerekrut dia jadi tentara anti penyihir gereja. Kembali ke masa sekarang, dia ngobrol sama Halsford. Dia dari utara, kampung halamannya dihancurin penyihir, tapi dia milih buat hidup damai bareng mereka. Pas Halsford main sama anak-anak, Holt deketin bilang kalau si hakim udah jatuh hati sama guru muda itu. Tepat saat itu mereka lihat anak laki-laki itu jalan ke sungai kayak zombie. Si hakim langsung ngerasa ada bahaya, dan teriak nyuruh semua orang menjauh. Gak lama kemudian, perut anak itu meledak, dan dari dalamnya tumbuh mulut besar penuh gigi. Si hakim maju dan nendang monster itu. Niatnya mau nonjok sampai mati. Tapi monster itu numbuhin 2 tangan kayak golok yang nebas lengannya. Dia kemudian meluk si guru muda erat, dan lompat keluar dari sungai. Holt coba pakai sihir tidur, tapi monsternya nggak terpengaruh. Mungkin karena anak itu pingsan total. Mulut-mulut mengerikan terus tumbuh di badannya. Si hakim sadar kalau yang dibawa anak itu bukan cuma monster, tapi prajurit kematian dari faksi ekstremis. Dia nyuruh semua orang lari, biar dia yang ngadepin. Tapi Holt tahu dia nggak cukup kuat, dan nggak punya senjata. Dia dengan berani nuntun anak-anak pergi, supaya mereka nggak keganggu. Pas monster itu mendekat, Holt nyuruh si hakim buat nahan erat, supaya dia bisa ngucapin mantra. Si hakim nekat, nyengkram kedua tangan goloknya, jaga jarak tapi tetap kena tusuk. Pas Holt selesain mantranya yang panjang,
Si hakim udah ngorbanin satu kakinya. Sihir itu bikin 4 dinding batu ngelilingin monster, tapi itu nggak cukup buat nahan. Gak ada pilihan lain. Mereka harus milih buat bunuh anak itu dan monsternya. Si hakim maju buat ngelindungin pakai badannya. Holt masih ragu, tapi Kut tegas. Motong ekornya buat pengorbanan terakhir. Manggil mantra yang lama bikin semua orang cemas. Sementara si hakim mikir, dia udah ditinggalin. Untungnya, Kut masih punya sedikit rasa kemanusiaan dan nyembuhin lukanya. Pas mereka pikir, udah selesai. Ratusan organisme kayak perangkap lalat keluar dari sisa-sisa monster yang terbakar, bikin semua orang ngeri. Si hakim udah kehilangan banyak darah, sampai nggak bisa lari. Kedua anak itu harus nopang dia. Tiba-tiba dia sadar sesuatu, neken kedua kepala mereka ke tanah, dan nyuruh mereka diam. Rooks udah muncul. Dia ngajak tongkat Ludens buat makan ringan, dan tongkat itu cuma buka mulutnya yang penuh gigi dan nelen semua kumbang malang dalam sekali telan. Setelah kematian tragis si anak, Sybil, Kut, dan Holt diam-diam ngurusin pemakamannya. Selama waktu ini, Sybil nundukin kepala lama, janji sama diri sendiri, kalau dia nggak bakal biarin orang lain mati sia-sia lagi. Di tengah langit yang berat itu, tiba-tiba auman naga menggema dari jauh. Raja pemecah naga turun naik, naga api, bawa dekrit dari kerajaan Wenias. Desa ini bakal segera jadi medan perang. Ketiganya kaget. Masing-masing ngerti kalau badai berdarah udah deket banget. Tanpa nunda, rombongan buru-buru balik ke desa, buat ketemu Zero, dan memperjelas situasi. Zero dengan tenang, nyambut mereka, bilang kalau para murid nggak balik. Sesuai perintah akademi, semua bakal langsung dikeluarin. Kut dan Holt tetap negasin mereka bakal tinggal buat bantu. Tapi Zero cuma ngulang kalau ini tantangan yang gak seharusnya mereka ikut campuri. Sybil, dengan muka penuh tekad, nyela bilang kalau harus milih, dia lebih baik keluar dari sekolah daripada ninggalin penduduk desa. Dia percaya kalau penyihir itu gak cuma belajar buat lulus ujian, tapi hidup buat melindungi. Akademi punya aturan ketat. Kalau penyihir magang, sama sekali gak boleh terlibat langsung dalam pertempuran. Mereka cuma diizinin masang perangkap, nahan musuh, tapi gak boleh ngebunuh. Sybil mikir sebentar, terus negasin kalau perangkap dirancang dengan pintar, satu aja udah cukup buat netralin 10 musuh. Jadi bahkan pasukan ribuan orang bisa dihentikan. Cara bicara Sybil bikin semua orang diam. Untuk pertama kalinya dalam percakapan, Zero nunjukin sedikit minat. Sybil nggak cuma ngomong, dia ngeluarin botol ramuan sihir dari jaketnya. Larutan berkilauan yang mancarin cahaya aneh. Ini adalah hasil penelitiannya. Zero menyipitkan mata buat nyoba, dan langsung ngaku kalau kemampuan Sybil jauh ngalahin ekspektasi. Dia terus terang janji kalau Sybil benar-benar berkontribusi dalam pertempuran ini. Dia nggak cuma bakal ngehindarin pengusiran, tapi juga bisa diakui lulus langsung. Begitu dia selesai ngomong, Rooks loncat semangat ngumumin ini, bakal jadi proyek lulusan buat para murid. Zero langsung hentiin Rooks, nekenin kalau ini keputusan akademi, nggak ada hubungannya sama orang luar. Tapi, Rooks nggak mau nyerah. Dia mengeraskan muka, negasin kalau para murid ditarik balik ke sekolah. Dia juga bakal pergi, karena sekarang dia udah cinta sama desa ini. Rooks bahkan pura-pura mau nangis. Bikin Zero cuma bisa megang kepalanya frustrasi. Akhirnya, Zero dengan enggan janji, bakal diskusi sama kepala sekolah soal pertimbangan khusus. Emang, berita yang dikirim langsung bikin heboh. Kepala sekolah baca rencana buat ngakhiri perang tanpa korban yang diusulin. Zero ngelihat ini sebagai kesempatan langka buat ngejatuhin faksi anti penyihir. Sambil ngebuktiin kebenaran akademi, dia ngirim si serigala buat merintah gereja dan korps sihir. Berkoordinasi dengan sekutu buat ngelindungin desa. Pas balik, si serigala langsung coba ramuan itu. Sybil nawarin cuma setetes udah pulihin sihir secara signifikan. Bikin dia nggak bisa nyembunyiin kekagumannya. Pas ditanya, dia tahu formulanya dari buku yang ditulis ayah Sybil. Denger ini, kedua temennya melotot. Karena identitas ayahnya nggak lain adalah si penyihir terkenal nomor 13 dalam sejarah. Kebenaran ini kayak pukulan berat, bikin semua orang diam sejenak. Sementara itu, Holswell ngundang si hakim ke kelas, supaya para murid bisa makasih sama dia. Paman kejam yang biasa menggeram itu, sekarang berdiri kaku di depan kepolosan anak-anak. Sadar akan kecanggungan ini, si guru cepat-cepat masukin permen ke mulutnya. Sedikit mencairkan suasana. Pesta kecil selesai, dan pas tinggal mereka berdua, si guru muda coba deketin. Matanya berbinar penuh kepercayaan. Dia jelas ngerasain kalau si hakim tergerak, tapi dia diam-diam palingin muka. Dalam hatinya dia bilang sama diri sendiri, kalau dia nggak pantas dapat sesuatu yang namanya cinta. Dia pergi ke penginapan dan kebetulan ketemu si Holt lagi makan di sana. Cewek itu ngejek dia bilang,
Si paman tua masih tahu caranya malu-malu soal asmara. Setelah beberapa candaan, Holt balik ke topik utama soal perang. Dia negasin kalau rencana Sybil ngasih banyak tanggung jawab ke si hakim, karena perangkapnya bakal jadi mata rantai penting. Meskipun secara pribadi dia nggak suka percaya sama hakim itu. Setelah dia nekat nyelamatin orang, Holt harus buka hati, buat ngasih dia kesempatan lagi. Malam itu si hakim duduk diam, hatinya kalut. Kejahatan masa lalu terus menghantuinya. Masa depan gak pasti, bikin dia bingung di mana tempatnya. Besoknya penduduk desa bareng-bareng masang perangkap, memperkuat setiap pintu masuk dan keluar. Zero, diskusi strategi sama para murid. Sementara Rooks dan si tentara bayaran negasin, kalau musuh terlalu kuat, mereka harus berjuang sampai akhir. Bawa informasi kalau kekuatan musuh mencapai 10. Tapi kebanyakan cuma petani yang dicuci otak. Rencana faksi anti penyihir, jelas buat maksa para penyihir nyerang orang biasa, jadiin mereka penjahat di mata dunia. Lily lari masuk, manggil si tentara bayaran, buat bagiin makanan. Pendeta manfaatin kesempatan buat nyaranin Lily evakuasi bareng penduduk desa. Tapi Lily dengan keras geleng-geleng kepala, negasin dia bakal tinggal buat ngelindungin pendeta. Dengar ini, pendeta tiba-tiba jadi emosional. Berharap dia punya adik kecil yang lucu kayak si tikus. Rooks dan si tentara bayaran gak ketinggalan kesempatan buat mikir yang aneh-aneh, dan langsung ditegur sama pendeta, karena pikiran kotor mereka. Pas Lily dan si tentara bayaran lagi sibuk, Rooks bawa spesimen monster dari perut si anak buat diperiksa pendeta. Makhluk ini punya kemampuan buat gandain diri tanpa batas. Kalau nggak dikontrol, itu bakal nelan seluruh benua. Faksi ekstremis pasti punya cara buat ngontrolnya sebelum ngelepasin. Tapi bahkan, banyak pejabat tinggi di gereja nggak sadar. Ini cuma bisa berarti kalau orang di baliknya adalah dalangnya. Malam itu rombongan ngumpul, buat ngecek rencana secara menyeluruh. Sybil tiba-tiba berdiri nyuruh Zero ambil semua sihirnya. Kalau perlu, bukan buat keuntungan Zero sendiri, tapi karena Zero punya tanggung jawab buat bawa damai antara penyihir dan manusia. Zero diam sejenak, terus ngangguk. Megang tangan Sybil. Jumlah sihir yang ditransfer bikin dia pusing. Bahkan pas udah penuh, Sybil kayaknya masih punya sisa tak terbatas. Zero cepat-cepat lepasin sebelum dia meledak, terus senyum, dan ngasih Sybil gelar penyihir jurang. Rombongan bersorak gembira, ngucapin selamat ke Sybil, karena akhirnya punya gelar sihir sendiri. Tapi kebahagiaan itu nggak berlangsung lama, karena Zero ngingetin kalau mereka kalah di pertempuran ini, semua bakal dikeluarin dari sekolah. Sementara itu, Rooks sudah ninggalin desa pagi-pagi, diam-diam ngintip kekuatan musuh. Kekuatan musuh mendekat dengan dahsyat. Nggak cuma banyak, tapi juga perlengkapannya bagus, ditambah Fallen Beast dan monster. Paru Enggomatin, dia diam-diam berharap temannya di surga lagi nonton buat nyaksiin pertempuran dramatis ini. Dengan cepat, pasukan itu maju dekat desa, tapi kagetnya ketemu tikus-tikus Lily. Tikus-tikus gemuk itu nyerbu, maksa mereka ganti rute. Kagetnya, jalan baru itu penuh perangkap di mana-mana. Lihat ke belakang, seluruh pasukan udah kepotong-potong. Teriakan kesakitan menggema di mana-mana. Saat itu, hujan biru turun dari langit, nyembuhin semua prajurit, cepat pulihin anggota badan dan luka mereka. Pas mereka sadar ada tulisan yang diukir di batang pohon, pasukan itu sadar kalau para penyihir cuman main-main sama mereka. Kelompok prajurit lain disambut sama perangkap api, bikin badan mereka terbakar, tapi nggak parah. Cuma baju zirah dan pakaian mereka yang hangus. Komandan langsung ngerti kalau para penyihir udah nunjukin belas kasihan, nyelamatin nyawa mereka. Jadi dia perintah buat mundur. Tapi, bahaya sebenarnya masih ada di pemimpin seluruh pasukan. Setelah nerima laporan, Zero ngasih tahu rombongan kalau semua pasukan kecil udah mundur setelah kena perangkap. Para murid sorak gembira, tapi Zero langsung ingetin kalau ancaman yang lebih besar masih ada. Monster yang dirasuki iblis dan para Fallen Beast mendekat. Sybil penasaran seberapa kuat monster ini, dan Zero jelasin kalau kerasukan iblis itu bentuk evolusi dari Fallen Beast. Mereka bisa pakai sihir tanpa mantra, dan gak pernah lelah. Pendeta dan si tentara bayaran langsung berlomba buat ngabisin dia. Tepat saat itu, datang kabar buruk Lily ditangkap. Pendeta panik dan buru-buru nyelamatin dia. Lily jatuh ke tangan makhluk kerasukan iblis dan kawanannya. Mereka ngejebak Lily pakai jaring, niatnya mau bawa dia balik ke desa, buat dimakan di depan penduduk desa, sebagai unjuk kekuatan. Monster itu ketawa, seneng ngebayangin adegan kayak gitu. Tapi sebelum mereka bisa lakuin rencana mereka, jaring baja itu sobek sama serangan pendeta, ngebebasin Lily. Para Fallen Beast cepat diurus sama dia. Makhluk kerasukan iblis itu maju mau nelen Lily, tapi pendeta ngayunin sabitnya tepat waktu, nebas lengannya. Lily lari ketakutan sembunyi di belakangnya. Makhluk kerasukan iblis itu kaget karena luka di lengannya nggak bisa pulih.
Karena sabit itu udah diberkati Roh Kudus. Jadi musuh bebuyutannya itu terpaksa motong bagian lengannya yang luka, terus pulih lagi. Tepat saat itu, si tentara bayaran muncul, ngalahin banyak tentara bayaran, cuma dengan beberapa gerakan. Tapi makhluk kerasukan iblis itu pakai kekuatannya buat hidupin lagi anak buahnya, jadiin mereka mayat hidup yang patuh. Pendeta langsung nyuruh Lily kabur biar dia dan si harimau yang ngurus pertempuran. Sementara itu, sisa kawanan Fallen Beast udah maju ke gerbang desa, tapi juga kena perangkap tersembunyi. Ngenalin 3 penyihir muda sebagai penyihir yang menjanjikan, pemimpin mereka ngerahin 500 pasukan buat nyerang barengan. Tepat saat itu, si hakim kejam muncul, nyapu medan perang dalam lautan darah. Zero juga cepat datang sama murid-muridnya buat ngadepin mereka. Sesuai perintahnya, rentetan panah sihir menghujani, bikin para Fallen Beast buru-buru cari perlindungan. Meskipun agak kecewa sama jumlah musuh yang banyak, Zero tetap nyemangatin murid-muridnya buat beradaptasi sama situasi, bikin para Fallen Beast buru-buru cari perlindungan. Meskipun agak kecewa sama jumlah musuh yang banyak, Zero tetap nyemangatin murid-muridnya buat beradaptasi sama situasi. Pertempuran jadi sengit dengan tentara bayaran maju. Si hakim ngelempar botol ramuan sihir, bikin tanah numbuhin sulur yang ngiket erat musuh. Satu berhasil kabur dan coba nangkap 3 murid, tapi malah dipompa sihir sama Sybil, bikin dia meledak. Holt nggak mau kalah, pakai hujan api buat bakar sekelompok Fallen Beast, berhasil ngontrol sihir api area luas untuk pertama kalinya. Dia seneng, sekaligus khawatir, takut udah keterlaluan, turun buat ngobatin yang luka, bikin musuh makin bingung. Tepat saat itu, suara keras menggema dari jauh. Ternyata si tentara bayaran dan makhluk kerasukan iblis udah berantem sampai ke gerbang desa. Bertarung sengit, bahkan hancurin pagar kayu. Si tentara bayaran nebas lengan monster itu dan nyayat lehernya, tapi pulih lagi seketika. Kehabisan cara, si tentara bayaran harus manggil kakak penyihirnya. Dia ngingetin si tentara bayaran buat menjauh. Begitu dia ngasih sinyal, dia mulai ngucapin mantra, buka gerbang hijau raksasa di langit. Pas si tentara bayaran mundur, makhluk kerasukan iblis itu langsung ditarik ke atas sama gerombolan zombie dari tanah, ngegigit potongan daging. Dia teriak, terus jadi tengkorak kering dalam hitungan menit. Pemandangan itu bikin Sybil dan teman-temannya ngeri. Penyihir itu batalin mantranya, dengan tegas bilang, inilah kenapa penyihir kuat bisa hancurin dunia kalau mereka salah jalan. Pertempuran selesai, dan tentara bayaran mundur. Kepala sekolah dan sekutu nonton dari jauh, seneng kayak lagi nonton pertunjukan. Mereka bahkan ngundang 7 pemimpin gereja buat ikut perayaan. Sementara itu, seorang uskup ngebocorin dirinya sendiri karena tahu terlalu banyak soal monster. Dia ketahuan, meskipun coba ngebantah. Tiba-tiba, monster-monster kecil keluar dari hutan, bikin panik. Uskup itu pamer punya cara buat ngelindungin semua orang, tapi cepat ketahuan pas dia sendiri yang jadi target. Semuanya tiba-tiba jadi lelucon. Itu cuma ilusi buatan Rooks buat ngebongkar muka aslinya. Dia maksa uskup itu nelen telur monster, bikin dia gemetaran ketakutan sampai akhirnya nyerah. Gosip pertempuran nyebar ke seluruh selatan, jadi bahan ejekan. Pasukan 10 nggak bisa ngalahin satu desa. Uskup itu juga dikutuk karena bawa monster ke selatan. Kepala sekolah manggil 3 murid dan ngasih mereka sertifikat kelulusan atas prestasi luar biasa mereka. Anak-anak itu kaget, mikir ini mungkin ujian lain. Setelah diyakinkan, mereka nanya apa ada pekerjaan tetap setelah lulus. Kepala sekolah dengan percaya diri, bilang dia udah nyiapin posisi yang pas. Perjalanan ke perpustakaan terlarang di utara, buat ngumpulin informasi soal sisa-sisa bencana. Trio itu balik ke desa penyihir, buat ngepak barang. Zero ngasih Sybil buku ayahnya, ngarepin perjalanannya lancar. Mereka pamitan ke semua orang, dan mulai petualangan baru, dengan banyak tantangan menunggu di depan.